kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Kabur aja dulu ke Yordania. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Tuh kan, nggak jelas ya, masih blunder gitu. Harusnya jelas dong ya, contohnya seperti ini misalnya, dibayar, dibiayai oleh oligarki. Nah itu baru jelas ya gitu. Terus yang sekarang menjadi oposisi itu ya, itu dulunya pernah mendukung Bapak ya. Jangan lupa ya, yang sekarang jadi oposisi itu dulunya mendukung Bapak loh ya, termasuk saya. Saya juga jadi ngerasa apa ya, kecewa gitu, nyesel loh ya. Dulu 2019 sempat mendukung Bapak gitu. Untuk kayak gini ya, mendingan waktu itu ya golput aja gitu loh ya. Ternyata memang sama aja ternyata gitu kan, 11-12 sama Mulyono ya. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Bapak itu dibohongin sama kepala BPS. Maksudnya menurun itu dari kakeknya turun ke bapaknya, turun ke anaknya, turun ke cucunya. Alias turun menurun. Somplat. The real omon-omon. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Karena kita lihat sendiri Pak Prabowo seolah-olah seperti buzzernya Pak Mulyono, penuh dengan tekanan dan tunduk terhadap Pak Mul. Nah, hal ini tentu menjadi perhatian khusus buat para netizen, dan akhirnya Pak Prabowo dirujak habis-habisan, dan bahkan pemilihnya yang kemarin banyak yang menyesal melihat tingkah laku Pak Prabowo yang tak berhenti seperti orang yang sedang dalam tekanan dan tunduk di hadapan Pak Mul, sang Raja Jawa. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari emak-emak cerdas dan berani. Langsung saja ke videonya. Angka pengangguran menurun. Saya akan coba tanggapi video Prabowo Subianto dengan menggebu-gebu. Ya, beliau mengatakan angka pengangguran menurun. Saya diberitahu oleh bawahannya. Ya, coba kita lihat teman-teman ya, benar nggak sih angka penganggurannya turun? Ya, alhamdulillah kalau turun, berarti Prabowo Subianto ini bukan hanya omon-omon, tapi bisa kerja ya. Kita baca dulu. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia menunjukkan penurunan sebesar 0,05% poin dibandingkan Februari tahun 2024 menjadi 4,07%. Namun jumlah absolut pengangguran mengalami kenaikan sebesar 83.000 orang dari Februari 2004 mencapai 7,28 jiwa. Meskipun secara prestase angkatan kerja lebih tinggi karena pertambahannya menjumlah angka kerja. Poin-poin penting mengenai pengangguran di Indonesia pada tahun 2025. Perbedaan angka prestase jumlah absolut meskipun TPT secara prestase turun, jumlah absolut pengangguran naik. Ini karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari penyerapan lapangan kerja. Kita baca teman-teman ya. Internasional memprediksi tingkat pengangguran di Indonesia bisa mencapai 5% pada tahun 2025 yang merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Terus turunnya di mana? Di mana Prabowo Subianto? Di mana turunnya?
ya. Turunnya itu di mana? Ya. Pertambangan, tenaga kerja dan pekerjaan penuh waktu, jumlah dan penduduk yang bekerja termaksud pekerjaan penuh waktu mengalami peningkatan signifikan pada Februari 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab kenaikan pengangguran. Kenaikan angka pengangguran ini diakui oleh BPS sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan pekerja. Menteri Tenaga Kerja Menaker telah mengusulkan program Sulut, ya, menekan angka pengangguran muda. Kapan Bapak Prabowo Subianto bisa jujur sama kami rakyat? Kan Anda yang bilang kalau rakyat Indonesia sekarang ini pintar-pintar, ya. Kami rakyat Indonesia suka penasaran, apalagi saya. Kalau pidato Bapak Presiden, ya, sudah pasti saya akan cari ke golek. Sudah sesuai tidak dengan pidatonya. Tapi faktanya, Bapak Presiden mengatakan angka, ya, pengangguran turun. Kok bisa di sini naik? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bapak Prabowo Subianto atau golek ini yang bohong? Jangan pakai alasan, ya, ada penambahan penduduk, kejiwaan, pekerjaan. Bukan ada penambahan penduduk, tapi memang lapangan pekerjaan itu tidak ada. Dari zaman Jokowi dulu menjanjikan lapangan pekerjaan sampai Prabowo Subianto, ya, kita tidak tahu rakyat kerja di mana. Nah sekarang Prabowo Subianto mengatakan, ya, angka pengangguran turun. Kita lihat di golek tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana negara kita akan bangun kalau kita ternak kebohongan demi kebohongan kepada rakyat? Kenapa kita tidak jujur supaya kita saling membangun satu sama lain? Kami rakyat tidak suka menipu, karena kami tahu penipuan itu akan menghancurkan hukum di negara ini. Begitu juga dengan ekonomi. Kenapa kita selalu berbohong? Berbohong tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Walaupun kita tidak tahu malu, tidak ada rasa malu dengan kita berbohong di depan umum, ya, mengatakan garis kemiskinan lah menurun, ya, angka pekerjaan lah menurun. Coba lihat rakyat Indonesia, ya, bagaimana mereka. Seharusnya lansia sudah jadi tanggung jawab negara. Begitu juga dengan anak yatim piatu. Apa dirangkul oleh negara? Kan tidak. Bagaimana angka kemiskinan di negara kita? Tapi Prabowo Subianto pidato katanya angka kemiskinan udah turun, ya, angka pekerjaan sudah, pengangguran udah turun. Kita baca di golek ini kok tidak sesuai fakta, gitu lah, ya. Kami butuh pemimpin itu jujur, ya, biar kita bisa membangun bangsa ini. Bagaimana kita akan membangun bangsa ini kalau di antara pemimpin sama rakyat tidak ada kejujuran? Kalian tidak akan mampu membangun bangsa ini sendirian tanpa kami rakyat. Dari zaman Jokowi menjanjikan lapangan kerja sampai sama Prabowo ini. Dulu sama Jokowi, oh bulan sekian ekonomi meroket. Sampai pensiun Jokowi, ya, ekonomi tetap menceret. Nah sekarang diulang lagi sama Prabowo Subianto. Ya, angka kemiskinan turun lah, angka pengangguran turun, tapi kita baca di golek tidak sesuai fakta. Justru akan naik 5%. Bagaimana negara kita tidak miskin? Ya, koruptor lawan politiknya yang dikejar. Tapi orang ada di kubunya yang lebih banyak, ya, menjadi koruptor dirangkul. Ya, coba kita lihat masalah gula. Bapak Tom Lembong dikejar-kejar, padahal 5.000 ton, ya. Terus yang lain ada yang 18.000 ton ngirim, tidak diproses sama sekali. Ya, ini pandangan yang paling buruk yang pernah kita lihat di rakyat Indonesia. Ya, kita membungkam lawan politik kita dengan hukum dan menggunakan tangan hukum. Kita mau bawa kemana negara ini? Bagaimana negara kita akan bangun? Ya.
Kami rakyat Indonesia tidak suka dibohongi. Karena kami rakyat Indonesia orangnya sudah penasaran, apalagi saya kalau pidato presiden, wow langsung saya datang ke Golek. Saya benar nggak sih? Tapi faktanya tidak. Ya, kasian banget kan kami rakyat seperti anak TK, ya, yang dijanjiin permen, ya, kita tahu kapan tuh dibeliin, ya, janji tinggal janji, sama dengan kedudukan Jokowi kemarin. Katanya angka pengangguran turun, angka kemiskinan turun. Giliran kita tanya ke Golek tidak sesuai fakta. Ya, justru ini akan diprediksi ini tahun 2000 akan naik malah 5%. Tahun 2005 akan naik 5%. Turunnya di mana? Di mana turunnya? Apa turun nanti setelah 5 tahun kemudian? Ya, itu pada cerita tuh.